Ada internalisasi nilai, ada nilai hikmah yang masuk ke dalam diri seorang muslim ketika dia mengetahui sejarah, ketika mengetahui bagaimana asal usul, sehingga saya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita semua diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjalankan ibadah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Setelah itu kita juga kemudian menjalankan melempar jumrah ke Mina, dan kita pada bulan Dzulhijjah kita juga diajari oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya untuk menyembelih hewan kurban, atau yang kita sering menjalankan dengan Idul Adha. Nah, semua ini adalah apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Al-ayah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, diberi kesempatan, diberi petunjuk, sehingga kita juga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu kita bisa meneruskan dengan mengkaji 1-2 ayat terkait dengan agama tercinta kita, agama Islam. Terlalu luas ketika kita mengkaji tentang Islam, terlalu sedikit waktu yang kita butuhkan, yang kita cukupkan untuk mengkaji Islam secara luas. Selalu ada yang tertinggal dari apa yang pernah kita baca, dari apa yang pernah kita dengar, dari apa yang pernah kita lihat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu, terutama terkait dengan agama, karena sejak dari kita berada di alam kandungan sampai nanti kita dimasukkan ke liang lahat, tidak ada habisnya. Dan inilah yang kadang-kadang mulai dilupakan oleh kita semua, dan terutama oleh anak-anak kita, karena keengganan dalam mempelajari ilmu agama. Karena sesungguhnya agama itulah menjadi benteng kita, menjadi dasar kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Padahal seperti bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini, kita bersama-sama sambil duduk-duduk santai bisa mendapatkan ilmu sedikit demi sedikit. Tentu saja ilmu itu kadang-kadang kita kadang lupa atau kita lupakan, tetapi itulah yang perlu diingatkan secara terus-menerus. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, saya mungkin menggantikan adik saya, Pak Jamadi, karena sekarang lagi menjalankan ibadah haji. Semoga hajinya Pak Jamadi bersama istrinya dan juga jamaah haji yang lainnya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dalam waktu kurang lebih pertemuan mungkin membutuhkan antara 5 sampai 6 kali,
Saya ingin atau kita bersama, mumpung masih di bulan Dzulqa'dah sudah lewat dan Dzulhijjah, maka saya ingin kita merenung bersama-sama, mengkaji bersama-sama tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah ini, kalau boleh saya katakan, adalah bulannya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah inilah orang muslim, orang-orang beriman menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji, hampir semua yang dilakukan oleh umat Islam dengan haji itu adalah semua dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita bisa membayangkan ketika kita naik haji, atau mungkin yang sudah pernah melaksanakan umrah, ketika kita baru masuk Masjidil Haram, kita melihat Ka'bah yang kiblat tempat kita menghadap ketika kita beribadah kepada Allah. Ketika kita melihat Ka'bah, orang yang baru pertama kali, atau mungkin yang kedua kali, atau yang ketiga kalinya, insya Allah hatinya akan menangis melihat betapa begitu kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan Ka'bah itu kita melihat, ingat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena Ka'bah begitu dulu sudah tidak ada, kemudian didirikan kembali oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail dan keluarganya. Artinya dulu memang Ka'bah itu, menurut Profesor Nurholis Majid atau Cak Nur, itu bercerita bahwa Ka'bah itu pada awalnya adalah diturunkan oleh Allah, diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, karena waktu ketika Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam itu merindukan, bagaimana saya bisa seperti ketika saya di surga dulu bersama ibu kita Hawa, selalu beribadah kepada Allah untuk mengelilingi arsy. Maka Nabi Adam alaihissalam bersama ibu kita itu kemudian kangen, bagaimana saya bisa melakukan seperti yang saya lakukan dulu ketika masih ada di surga. Maka Allah kemudian menyuruh, memerintahkan untuk membangun Ka'bah itu. Tetapi Ka'bah ini kemudian tertutupi oleh pasir, kemudian hilang, terutama ketika pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika sudah ada banjir dan tertutupi semua, akhirnya kemudian pada Nabi Ibrahim inilah kemudian didirikan kembali dengan didatangkannya Hajar bersama Ismail ke sana. Nah, ini nanti akan kita kaji selanjutnya. Baru melihat Ka'bah. Ketika selesai tawaf, kita juga disunahkan untuk kita meneruskan tawaf itu dengan melakukan sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Maqam itu bukan makam Ibrahim, bukan, tapi tempat pijakan Nabi Ibrahim bersama Ismail ketika hendak meninggikan Ka'bah. Bahkan kalau kita mungkin tawaf, kita mungkin menyempatkan, sekarang mungkin tidak boleh, untuk melakukan sholat 2 rakaat di Hijr Ismail. Apa sih Hijr Ismail itu? Nanti kita mungkin pada kajian berikutnya akan kita bahas menjadi satu persatu. Nah, setelah itu, setelah tawaf, lalu kita juga melanjutkan untuk sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sampai 7 kali putaran. Ini semua dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya, dan kita melakukan itu semua dalam rangka beribadah kepada Allah melalui ibadah haji itu. Kalau ini kita lakukan begitu saja, maka kita tidak akan mendapatkan apapun, paling hanya kelelahan dalam fisik kita. Tetapi kalau kemudian kita mengetahui, kita memahami, menuntut ilmunya, mengetahui sejarahnya, maka kita akan bisa mengambil hikmahnya satu persatu. Dan kita setiap menjalankan umrah atau haji, maka akan semakin mendalam ke dalam diri kita. Ada internalisasi nilai, ada nilai hikmah yang masuk ke dalam diri seorang muslim ketika dia mengetahui sejarah, ketika mengetahui bagaimana asal-usul
sehingga saya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita semua diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjalankan ibadah haji seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Setelah itu kita juga kemudian menjalankan melempar jumrah ke Mina, dan kita pada bulan Dzulhijjah kita juga diajari oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya untuk menyembelih hewan kurban, atau yang kita sering menjalankan dengan Idul Adha. Nah, semua ini adalah apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dalam surat Al-Mumtahanah Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan, ada keteladanan kebaikan fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ah, dan dengan orang-orang yang bersamanya, keluarganya terutama. Jadi inilah yang saya kira menjadi patut ketika kita mengkaji bersama-sama, mencoba melihat ulang siapa dan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita kemudian menarik untuk membahas atau mengkaji, mengingat ulang tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Karena hampir setiap waktu kita itu menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim kita sebut ketika kita membaca tahiyat awal atau tahiyat akhir, kita sebut bersama nama Rasulullah. Dulu Rasulullah pernah ketika Amul Huzni, ketika ditinggal oleh Abi Thalib, ditinggal pamannya, dan kemudian ditinggal Khadijatul Kubra, maka kemudian itu adalah Amul Huzni. Pada saat itulah kemudian Allah menurunkan surat Al-Insyirah atau Alam Nasrah itu. Dalam surat Alam Nasrah itu disebutkan, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Pada wa rafa'na laka dzikrak inilah maka nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sebut terus-menerus dalam salat dan dalam salawat yang kita baca. Termasuk di dalamnya adalah nama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi inilah ketika kemudian ketika tahiyat, tentu kita ingat kepada apa yang kita baca. Oh iya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Teruskan lagi, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Disebut selalu bersama-sama antara nama Rasulullah dengan nama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga, mengapa kemudian kita perlu mengkaji tentang Nabiullah Ibrahim? Karena nama Ibrahim ini disebut dalam Al-Quran kedua terbanyak sesudah nama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim disebut dalam Al-Quran itu sebanyak 68 kali. Sementara Nabi Musa disebut dalam Al-Quran itu sebanyak 136 kali. Coba nanti Bapak Ibu kalau sempat membuka Al-Mu'jamul Mufahras, nanti dicek satu-satu sampai berapa kali, apa betul Nabi Ibrahim disebut sampai 68 kali. Ini menjadi hal menarik. Saya terus terang, saya pribadi dulu tidak pernah menyadari ini. Tetapi ketika pada tahun kurang lebih 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, ketika diberi kesempatan oleh Allah menunaikan ibadah haji, pada saat membaca itu kemudian baru sadar, ternyata setiap kita membaca Al-Quran senantiasa Allah itu menceritakan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim di banyak kesempatan.
Makanya ini suatu saat mungkin kita perlu membahas bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi sekarang bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, kita mengkaji dulu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tentu ini yang bukan tanpa maksud ketika Allah sampai menyebut 68 kali. Bahkan angka-angka sebutan beberapa kali di dalam Al-Quran itu senantiasa memberikan rahasia yang luar biasa. Seorang Annemarie Schimmel, dia ahli tasawuf, ahli dari Jerman. Dia menulis buku The Mystery of Number, rahasia angka-angka. Dia meneliti bagaimana misteri angka 1 sampai 9 dan angka-angka lainnya itu dalam Islam, dalam agama Yahudi, dan juga dalam agama Nasrani. Dia rinci sekali, luar biasa, menarik. Nah, di dalam Al-Quran angka juga penyebutan beberapa kali itu pun memiliki kemujizatan tersendiri, memiliki hikmah, memiliki misteri. Saya bisa menyebutnya ketika Al-Quran menyebut kata hayat itu hidup, dan maut itu mati. Itu disebut sama di dalam Al-Quran, yaitu sama-sama terulang sebanyak 145 kali. Ini di dalam Al-Quran. Kata naf'on itu artinya bermanfaat, dengan lawan katanya fasadun, itu disebut dengan jumlah yang sama di dalam Al-Quran, yaitu disebut sebanyak 50 kali. Ini kan berarti ada keseimbangan antara keduanya. Begitu juga kata akhirat dan kata ad-dunya di dalam Al-Quran itu disebut sama di dalam Al-Quran, yaitu disebut sebanyak 115 kali. Dan lagi kata malaikah dan syaitan yang semua lawan katanya itu disebut sama di dalam Al-Quran, yaitu disebut sebanyak 88 kali. Ini adalah Allah ingin menunjukkan bagaimana keseimbangan di antara dua kata yang disebut dalam Al-Quran itu. Begitu juga kalau kita berbicara tentang waktu, Al-Quran juga sangat menarik. Bagaimana tidak menunjukkan keajaiban tertentu. Jadi kata yaum, hari, yaumun itu hari, jadi bentuk mufradnya dari al-ayyam, itu disebut sebanyak 365 kali, persis nama jumlah hari dalam satu tahun. Sedangkan kata ayyamun itu jamak dari yaumun, hari-hari, itu di dalam Al-Quran disebut sebanyak 30 kali, persis seperti jumlah hari dalam satu bulan. Begitu lagi ada ashurun. Ashurun itu artinya bulan-bulan, itu disebut 12 kali di dalam Al-Quran. Nah, inilah saya kira dari keajaiban Al-Quran yang kita masih belum bisa mengkaji, belum bisa meneliti sampai sejauh itu. Tentu saja ada hikmahnya semua. Seorang ilmuwan Jepang itu pernah suatu saat ingin meneliti buah tin dan buah zaitun. Karena buah tin dan buah zaitun ini banyak tumbuh di Timur Tengah, maka kemudian ingat kepada temannya yang dari Arab Saudi, yang seorang ilmuwan tapi juga seorang muslim. Dia telepon, saya ingin meneliti tentang buah tin dan buah zaitun. Maka kemudian si ilmuwan Arab ini sebelum sampai memberikan jawaban kepada temannya yang dari Jepang itu, kemudian meneliti sendiri tentang kandungan apa yang ada di dalam buah tin dan buah zaitun itu. Setelah mengetahui itu, dia kemudian ingat kepada Al-Quran, kitab sucinya. Nah, kemudian dia melihat kitab Al-Mu'jamul Mufahras, kemudian dia melihat berapa kali buah tin, kata atin dan zaitun itu disebut dalam Al-Quran. Maka dia menemukan
Kata atin itu disebut hanya 1 kali di dalam Al-Quran, yang kemudian menjadi nama surat At-Tin yang sering kita baca, Wat-tin waz-zaitun. Nah, sementara itu kata zaitun di dalam Al-Quran itu tadi saya cek ulang di kitab Al-Mu'jamul Mufakhras, itu disebut 6 kali di dalam Al-Quran, termasuk di dalam surat At-Tin sendiri, At-tin waz-zaitun. Kemudian di surat Abasa juga ada wa zaituna wa nahla. Kemudian di dalam surat An-Nur itu juga disebutkan zaitun. Jadi Allahu nur samawati wal ard mathal nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Jadi buah zaitun adalah buah berkah, buah penuh kebaikan. Dan yang ketiganya disebut dalam surat An-Nahl, juga dalam surat Al-An'am. Jadi inilah kemudian karena dalam komposisi 1 banding 6 ini kemudian ilmuwan Arab ini kemudian mencampurkan, lalu kemudian meneliti, ternyata ketika dicampurkan keduanya 1 banding 6 sebagaimana disebut dalam Al-Quran, ternyata mengandung hormon yang sangat luar biasa, hasilnya sempurna. Maka kemudian si Arab ini kemudian menceritakan apa yang ia teliti kepada temannya yang ilmuwan dari Jepang itu. Maka ketika sudah mencampurkan 1 banding 6 itu, kemudian ilmuwan Jepang ini juga melakukan eksperimen yang sama. Dan ternyata ilmuwan Jepang ini menemukan betapa hasilnya juga sempurna dengan perbandingan 1 dengan 6 ini. Setelah itu baru kemudian si ilmuwan Arab ini kemudian mengatakan bahwa perbandingan antara 1 dan 6 ini saya temukan dalam sebutan Al-Quranul Karim. Setelah dikasih tahu begitu, maka ilmuwan Jepang ini pun kemudian masuk Islam dengan izin Allah. Saya kira inilah salah satu kemujizatan beberapa sebutan ketika disebut dalam Al-Quran beberapa kali, tentu memiliki hikmah dan keajaiban tertentu. Dan yang keempat adalah bahwa Nabi Ibrahim patut kita bahas, kita kaji, kita ingat kembali, karena dalam kajian ilmu perbandingan agama, Nabi Ibrahim ini sering disebut sebagai bapak monoteisme agama, bapak agama tauhid. Jadi ada 3 agama, agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani, yang semua merujuk kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim kemudian muncul Ishak, Nabi Ishak. Dari Ishak kemudian melahirkan Yakub. Dari Yakub inilah kemudian keturunan Bani Israel, atau kemudian menjadi agama Yahudi. Tetapi Bani Israel itu baru masuk ke Mesir itu ketika pada Nabi Yusuf. Pada saat Nabi Yusuf itulah kemudian Bani Israel beranak pinak di Mesir, sampai kemudian melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Dan inilah keturunan kemudian menjadi agama Yahudi, sampai kemudian termasuk di dalamnya ada nanti Nabi Isa alaihissalam yang lahir di Palestina. Dan di Palestina ini sebenarnya juga awal dulu ketika Nabi Ibrahim pernah tinggal di Kan'an atau Palestina Selatan. Nah, sampai akhirnya nanti kita bisa membahasnya. Dan juga Islam juga turun dari Nabiullah Ibrahim, yaitu ketika dari keturunannya Ismail alaihissalam. Jadi sekali lagi, inilah menjadi ketertarikan kita, bahwa kita untuk perlu mengkaji beberapa tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi semoga ke depan kita bisa mengkaji tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini hanya pengantar saja, beberapa keistimewaan, beberapa apa yang menjadi signifikan, menjadi penting kita membahas atau kita mengkaji ulang tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Jadi semoga pengantar ini bisa memberikan kedalaman cinta kita, menjadikan kita lebih cinta kepada Nabiullah Ibrahim, lalu kita meneladannya. Ada dari banyak Al-Quran, sambil kita menjelajah perjalanan Nabiullah Ibrahim sampai satu persatu, kemudian kita mengambil hikmahnya. Setelah ini insya Allah kita akan mencoba membahas bagaimana Nabiullah Ibrahim itu sebagai Al-Mustafa, sebagai Nabi pilihan Allah, dan sekaligus kita mengkaji bagaimana asal-usul kelahiran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya, dan kita diberi kesempatan insya Allah selama kurang lebih antara 5 sampai 6 pertemuan kita akan membahas, kita akan mengkaji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.